Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu dina wa la kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azizuhu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ayana mawsiman lil-khairat wa ja'ala lana fil ardi jami'an al-imarat wa zar'il hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزله أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بنعمة ساعده kita dapat berkumpul bermuajah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan dalam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami bersalawat beserta salam kita atur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Setiap datang hari raya, baik itu hari Idul Fitri atau Idul Adha, kita kaum muslimin menyambutnya dengan senang, gembira, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kegembiraan kita bukanlah kita tandai dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan nyanyian atau tari-tarian atau bukan, naudzubillah. Namun kegembiraan kita tandai dengan takbir, tahmid, tahlil, mengagunkan asma Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir untuk menghargai Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir tahmid itulah kita merasa bahwasanya kita umat manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai makhluk yang hina yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat Allah berikan hidayah terus untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, juga kita terlepas terhindar daripada azab akhir akhirat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah.
Kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pada perjalanan hidup kita. Kita selalu mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya taufik untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, kaum muslimin, umat Islam, saudara-saudara kita masih banyak yang kita perhatikan di antara kita berani mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan kemarin banyak yang tidak berpuasa. Saudara-saudara kita pun banyak yang tidak sholat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita perhatikan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjalankan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah berat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taraka ar-rajulu fariidatan wahidatan muta'ayyidan kutiba ismuhu 'ala babil nar qula min fulan la budda min dukhulin nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang baik laki-laki atau perempuan dia menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sholat, tidak puasa satu kali, dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulislah namanya di pintu api neraka. Pulang laku dan dukhulin nar. Kalau sudah tertulis na'udzubillah, pasti akan masuk neraka. Seorang ulama mengatakan, "Man ata dzamban wa huwa al-haq, fa'innahu ta'ala yudkhilun nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki, fa'innahu ta'ala yudkhilul jannah wa huwa al-haq." Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gembira senang dengan perbuatan maksiat tersebut, bangga dengan perbuatan maksiat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia dalam neraka, dalam menangis, dalam bersedih, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun barang siapa yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan dosa-dosa yang telah diperbuat, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan amal ibadah yang diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan kekurangan daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan bersedih, meminta belas kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan meneteskan air mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah akan masuk dalam surga dalam keadaan bahagia, senang menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, kemarin bulan Dzulhijjah tanggal 9, kaum muslimin berjuta-juta kaum muslimin hadir di padang Arafah. Untuk apa? Untuk melaksanakan haji, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang dari berbagai petunjuk dunia, dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dengan pakaian yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan yang sama, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji. Al-Quran jelaskan dalam surah Al-Hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْهَدْيِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Berserulah kepada umat manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan datang berbondong-bondong, akan berjalan kaki, mengaji unta-unta yang kurus-kurus. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Di bawah terik matahari yang sangat panas, berbeda kulit, berbeda bahasa, berbeda lagar dan lain sebagainya. Mereka kumpul dengan satu tujuan, itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul di satu tempat, itu padang Arafah, untuk melaksanakan haji.
Maka ini adalah gambaran. Gambaran kita pun semua pasti nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat, yaitu pada mahsyar. Untuk apa? Itu untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita perbuat di bumi ini, di dunia ini. Maka para jemaah sekalian, selain kita masih ada di dunia ini, mari kita dalam kehidupan ini kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan berani untuk tidak melaksanakan perintah Allah, jangan berani untuk melaksanakan itu akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensinya akan berat di akhirat. Jemaah sekalian, hari ini adalah hari Idul Adha, yang mana hari Idul Adha ini adalah dikatakan juga hari Idul Kurban, dan kita disunahkan di hari ini untuk berkorban. Yang mana saya ini adalah berbicara tentang masalah kurban, kita teringat dua insan manusia yang sangat tabah, dua insan manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya. Mereka diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas yang sangat berat. Nabi Ibrahim diberitahu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, lalu keduanya menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tabah, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keduanya ketika ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya hati kedua insan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan keikhlasan usaha hati kedua makhluk tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu dengan domba yang sangat besar untuk dijadikan korban. Maka itulah kita jadikan syariat itu selalu untuk berkorban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami memberikan nikmat yang besar, maka jadilah salat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkorbanlah. Maka pada jemaah sekalian, bagi siapa dari kita mempunyai keluasan rezeki, mempunyai harta, maka jangan sampai kita tidak berkorban. Karena apa? Karena ancaman dari Rasulullah SAW, dengan sangat keras dari Rasulullah SAW, ada kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban. Maka Rasulullah tidak mau didekati orang tersebut. Dan hadis Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'dun aw yudhi, aw yaqbala musallana." Barang siapa memiliki kesehatan, memiliki keluasan daripada harta rezeki, tidak mau berkorban, maka janganlah kita dekat kepada sesuatu. Nabi benci terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki sifat kulit, tidak mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hari adalah hari yang paling utama untuk kita. Untuk apa? Untuk berkorban, untuk ibadah. Itu paling yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ana ba'adam yang menafar amalan ahabba ila Allah min irdam, karena la ta'ti yawm al-qiyamah bi quluniha wa ash'ariha wa asrariha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, yaitu hari berkorban, daripada menumpahkan darah, maksud berkorban. Sungguh nanti akan datang hewan yang berkorban itu datang dengan sempurna, baik rambutnya, bulu-bulunya, kukunya, dan lain sebagai tanduknya, sebagai saksi kepada orang-orang yang ikhlas sebagai orang-orang berkorban. Dan juga pernah Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabat, hadis daripada Zaid bin Arqam tentang berkorban. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berjawab, sunnah Tuhanku Ibrahim, berkorban adalah sunnah Bapak Ibrahim. Kalau kemana ya Rasulullah pihak? Lalu apakah yang terdapat daripada berkorban ya Rasulullah? Karena likulli sya'ratin hasanatun, satu helai rambut daripada bulu hewan kurban tersebut satu kebaikan, satu kebajikan, satu pahala Allah berikan kepada. Tasawuf ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu tegak? Aku disuk minasya'ratin rasul hasanatun, setiap helai rambut daripada bulu tegak dari satu kebajikan.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keluasan sehingga bisa dilaksanakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan badan kita, Allah uruskan segala hajat kita, Allah tidak selesai kita, orang Allah kita, Allah tidak akan salihah dan pada hari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mati kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah من الأيدي العزيز وقربك وارحم أنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi amrana bil ittihad wal ittisal bi ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وارض على أزواج الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا نرفقه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.